Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2004-2081 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Yulia Hanuslina, SIP, MAP. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah atau tahapan dalam administrasi pembangunan. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses yang akan dilakukan oleh administrator dalam upaya untuk mendorong dan untuk memberikan pengawasan terhadap masyarakat ke arah modernisasi dan kebaikan yang multidimensional secara terpadu dan administratif. Jadi, agar lancarnya administrasi pembangunan atau kegiatan administrasi pembangunan yang dilakukan, tentu terdapat langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan di dalam administrasi tersebut sehingga administrasi dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Dalam menjalankan kegiatannya, administrasi pembangunan pasti melalui beberapa langkah atau tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan atau langkah awal yang akan dilakukan dalam kegiatan administrasi pembangunan. Perencanaan adalah pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan ini penting dilakukan karena tanpa adanya perencanaan yang baik dan matang, maka administrasi pembangunan tidak akan berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya. Jadi diperlukan perencanaan yang matang dalam melakukan kegiatan administrasi pembangunan. Dalam penyusunan perencanaan untuk kegiatan administrasi pembangunan, diperlukan kita atau dianjurkan kita untuk mengetahui dan memperhitungkan risiko atau banyak hal yang akan dilalui ke depannya. Tahapan kedua yaitu pengarahan sumber daya. Setelah tahapan awal yaitu perencanaan sudah tersusun dengan baik, maka langkah kedua yang akan dilakukan adalah pengarahan sumber daya yang digunakan. Pengarahan sumber daya ini dilakukan agar sumber daya yang digunakan dapat dimaksimalkan fungsinya semaksimal mungkin. Sumber daya tersebut dapat berupa 1. Dana, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya alam, 4. Teknologi, dan 5. Organisasi atau kelembagaan yang terkait. Tahapan yang ketiga yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat. Tahapan atau langkah ini perlu untuk dilakukan karena seperti yang kita lihat pada masa sekarang ini, seringkali kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai atau tidak mencapai sasarannya. Hal ini dikarenakan karena tidak adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalamnya. Oleh sebab itu, kegiatan menggerakkan partisipasi masyarakat ini dinilai penting untuk dilakukan sehingga patut untuk dilakukan. 3 hal yang penting dalam partisipasi yaitu kepemimpinan, komunikasi, dan pendidikan. Tahapan yang keempat yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang berapa anggaran akan digunakan untuk kegiatan administrasi pembangunan. Penyusunan anggaran ini harus mempertimbangkan kebijakan anggaran pemerintah apakah berimbang atau defisit. Anggaran pembangunan terdiri dari dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, dikurangi belanja rutin atau yang disebut sebagai tabungan pemerintah, dan bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah. Pinjaman luar negeri dapat berbentuk bantuan program atau bantuan proyek. Tahapan yang kelima yaitu pelaksanaan pembangunan. Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah tahap penganggaran selesai adalah pelaksanaan pembangunan. Dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, pemerintah biasanya menuangkannya ke dalam bentuk proyek-proyek. Proyek tersebut biasanya menginduk pada program tertentu dari pemerintah. Proyek-proyek pembangunan harus memuat dengan jelas beberapa hal yaitu: pertama, tujuan. Yang kedua, sasaran yang akan dicapai.
Ketiga, cara mengukur keberhasilan. Keempat, jangka waktu pelaksanaannya. Kelima, tempat pelaksanaannya. Keenam, cara pelaksanaannya. Ketujuh, kebijaksanaan untuk menjamin proyek itu dapat dilaksanakan. Kedelapan, biaya. Dan terakhir, tenaga yang diperlukan dan badan apa yang akan melaksanakannya. Tahapan yang keenam yaitu koordinasi. Dengan koordinasi diupayakan agar pembangunan yang dilaksanakan dalam berbagai sektor dan berbagai bidang serta di berbagai daerah dapat berjalan serasi dan menghasilkan sinergi. Koordinasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan merupakan tugas manajemen pembangunan untuk menjamin bahwa segala usaha pembangunan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian sasaran. Koordinasi dengan demikian merupakan upaya untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. Tahapan selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan pula agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui sejak dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Evaluasi kerja atau performance evaluation dapat memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat termasuk pula dampaknya. Pergeseran dapat berupa sasaran yang tidak tercapai, sasaran terlampaui, adanya peralihan dari sasaran satu ke sasaran yang lainnya. Langkah yang terakhir yaitu pengawasan pelaksanaan pembangunan. Pengawasan mirip dengan pemantauan, perbedaannya yaitu pengawasan lebih menekankan pada akuntabilitas dan transparansi sektor publik. Kedua, lebih ditekankan pada penanganan sumber daya atau financial research. Yang ketiga, terjadi pada saat proyek atau program dilaksanakan untuk deteksi dini. Pengawasan akan lebih baik apabila bersifat menangkal kerugian yang lebih besar. Kegiatan pengawasan berfokus pada siapa, apa yang salah, dan mengapa kesalahan itu terjadi. Dan yang terakhir, sistem pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu operasional dan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.